Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Nah, nanti para ibu-ibu boleh menanggapi ya. Ini pernyataannya pertama. Pola asuh dengan kasih sayang, yaitu menggunakan metode 5M, akan membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang manja, lemah, tidak kuat menghadapi kejamnya dunia. Dan banyak orang merasa bahwa anak-anak yang dididik dengan 5M ini malah nanti akan jadi korban bully dan sebagainya lah intinya. Nah, ini tadi bagus banget nih. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Melinda, ternyata orang tuanya walaupun dia belum tahu THCM tapi dia sudah melakukan THCM itu. Iya. Nah, coba Ibu bisa share ke kami. Kalau saya sih kurang setuju ya Kak ya. Mungkin lebih tepatnya kurang menyukai situasi-situasi, kondisi-kondisi yang negatif, yang nggak enak. Contohnya kayak pertengkaran-pertengkaran, marah-marah, keributan-keributan. Lebih suka dalam kondisi yang damai sejahtera aja. Tapi justru menurut saya 5M membuat anak-anak itu lebih mandiri dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil, lebih bertanggung jawab. Lalu juga kemudian juga lebih terbuka kepada orang tuanya, karena kan mereka nggak takut dimarahin sama mama papanya. Jadi mereka lebih jujur sih ke orang tuanya. Berarti Ibu Melinda dekat dong dengan orang tua. Iya dekat. Jadi walaupun saya udah berumah tangga sendiri di rumah yang sekarang gitu, saya setiap hari tetap komunikasi sama mama papa, cerita aja hari ini anak-anak gimana kelucuan anak-anak, atau mungkin kayak kendala-kendala di rumah, minta saran-saran lah dari mereka, karena kan mereka udah berumah tangga jauh lebih lama dari saya. Wah, ini pasti anak-anak idaman nih untuk kita semua ya. Bagaimana anak ketika dia dewasa nanti dia tetap menjadi sahabat nih untuk kita Iya. semua. Iya, kalau saya ini tuh pemikiran saya dulu loh. Saya tuh dulu ya saya baru bisa mengenal THCM itu sekitar 5 tahun yang lalu lah ya. Pas saat saya dengar-dengar seperti ini saya pingin tahu kayak apa sih, makanya saya punya tuh bukunya, beli bukunya Kak Ani waktu itu ya. Saya pelajari dari situ. Karena menurut saya iyalah pastilah nggak dipukul, nggak dimarahin, nggak dibentak. Apa bisa anak maju dengan cara Kayak nggak seperti masuk itu? akal gitu Iya, ya. betul. Kok kayaknya anak istilahnya tuh dibiarin aja seperti itu, diemin aja lah, mau ngapain ya situ. Jadi masa sih bisa seperti itu, anak nggak menjadi manja. Nah, saya banyak belajar, saya banyak pingin tahu, saya juga terus bergaul dengan rekan-rekan di NSC semua. Lalu saya menangkap, bukan berarti kita tidak memarahi, bukan berarti kita tidak membentak, tapi kita melakukan segala sesuatu itu dengan kasih dan dengan ketegasan. Jadi bukan nggak boleh begini, tapi kita katakan dengan cara yang berbeda dan ada kasih dan ada ketegasan di situ sebenarnya. Oke. Intinya. Tetap ya perlu Betul. diajar, ada aturan-aturan Iya, juga ya, betul. tidak semau-maunya Iya. berarti ya. Terus perlu tegas juga ketika Betul. memang anak salah perlu kita jelaskan dan Iya. kita guide. Oke. Kalau menurut saya 5M itu membuat anak jadi lembek, saya sih kurang setuju ya. Justru sebaliknya, dengan 5M itu menurut saya anak-anak bisa jadi lebih tegar, lebih kuat gitu dalam menghadapi kenyataan dunia gitu. Misalnya dulu kita gagal dalam melakukan sesuatu, pasti ya dimarahin sama orang tua, diomelin, terus dibilangin kamu kurang belajar lah, ayo belajar lebih giat lagi, kamu kurang usaha lah, pasti gitu kan. Tanpa mereka kasih tahu kita solusinya bagaimana, cuman diomelin aja, kurang ini gini. Tapi kalau misalnya dengan 5M kan kita tidak memarahi, tidak membentak gitu. Jadi bahkan kita bantu mereka untuk evaluasi kenapa kamu gagal tadi gitu. Terus kenapa kamu bisa gagal, kita kasih tahu, kita bantu mereka sampai mereka bisa untuk mencapai targetnya gitu, dan mereka bisa berhasil, dan mereka jadi tahu kalau misalnya mereka gagal itu bukan akhirnya dunia mereka, karena mereka pernah gagal dan mereka bisa menang gitu dengan kegagalan mereka itu. Jadi enggak sih ya, menurut saya enggak jadi lembek, justru mereka jadi kuat, mereka pede banget gitu. Harusnya jadi mereka lebih pede karena mereka lebih percaya kita udah pernah, maksudnya gagal dan kita berhasil, jadi PD-nya dapat untuk nanti dilepas ke dunia yang dunia kantoran atau dunia ini, mereka pasti tegar, kuat gitu. Belajar dari kegagalan. Iya, Karena memang banyak orang menghindari gagal. betul.
takut Mm-mm. kalau gagal, tapi ya memang kita mesti gagal, tidak ada yang salah dengan Mm-mm. gagal, karena kita bisa belajar banyak dari situ justru ya. Betul. Karena kita diajarkan untuk menerima mereka apa adanya kan ya. Jadinya ya mereka walaupun mereka gagal tapi karena kita menerima mereka apa adanya, tentunya mereka pasti lebih ada yang mensupport gitu loh, ada yang mendukung mereka gitu. Wah, seru nih.